Halo teman-teman, di sini saya Andre Yaswan Pasaribu dengan NIM 5241230015. Pada hari ini saya akan menjelaskan pada soal ini, yang dimana soal tersebut terdiri dari 3 soal. Sini kita akan membahasnya satu persatu, yang dimulai dari soal pertama, di mana soal pertama itu tentukan persamaan dan grafik deret Fourier dan fungsi. Ya, f atau t sama dengan 0 kurang lebih min 1 kurang lebih t kurang lebih 0 min 0,5. Sedangkan yang 4 yaitu kurang lebih 0 min 0,5 kurang lebih t kurang lebih 0,5. Sedangkan yang 0 yaitu 0 kurang lebih 0,5 kurang lebih t dan kurang lebih 1. Yang di sini F t tambah 2 sama dengan F per t. Nah, di sini kita akan menjawab pada soal pertama ini. Kita menggunakan aplikasi yaitu MATLAB. Nah, yang dimana kita akan mengetahui dulu yang dimana di sini ada push dan di sini ada scope. Di sini kita bisa lihat pushnya itu amplitudenya itu 4, yaitu amplitudenya 4 ya, tinggi sinyal pada gelombang nanti ya, setelah kita runkan. Dan yang kedua yaitu ada period yaitu 2, yang di sini sinyal yang berulang setiap 2 detik. Dan di sini ada pulse width yang dimana 50% yang selama setengah periode 50 detik. Sini ada phase delay 0,5 yang dimana sinyal mulai nyala setelah 0,5. Nah, di sini kita masuk ke scope. Kita runkan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya pada grafik di sini, yang dimana tadi pada soal itu nilai maksimumnya itu yaitu 4 dan nilai minimumnya itu 0, dan sinyal aktifnya itu selama 1 detik, dan sinyal tidak aktifnya selama 1 detik juga, dan berulang setiap 2 detik. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman pada grafik tersebut. Nah, pada kesimpulan grafik tersebut, ini kita bisa simpulkan bahwa penggunaan pulse generator disimulasikan dapat mempresentasikan fungsi periode dengan baik sesuai dengan parameter yang ditentukan pada soal tersebut. Ini ya teman, yang pada soal nomor 1 tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke soal nomor 2, yang dimana pada soal nomor 2 tentukan persamaan dan grafik deret Fourier untuk sinusoida tersearakan gelombang penuh
atau full wave Rexfin seperti yang diperlihatkan pada gambar ini ya guys, pada gambar 6.14 ini ya teman-teman. Berikut di mana V atau T sama dengan 4 sin 2T yang fungsi tersebut merupakan sinusoida yang amplitudenya negatifnya diubah tandanya dan juga merupakan keluaran suatu rangkaian penyarah. Nah, di sini kita langsung aja ke simulasikannya. Yang dimana seperti dalam soal itu soal nomor 2 itu di sini membahas tentang sinyal sinus yang disearahkan penuh dengan bentuk yang artinya yaitu V Ft sama dengan 4 sin 2 pi, yang artinya sinyal sinus dengan amplitudenya 4 dan frekuensinya 2 pi yang disearahkan sehingga semuanya hasilnya dengan menjadi positif. Yang dimana di sini seperti soal yang pertama, sini ada sin wave yang dimana dengan soal yang pertama itu 2 dikali pi. Lalu di sini ada gain yaitu kita buat gainnya 4 yang dimana artinya gain ini memperbesar amplitudo menjadi 4 dan ABS ini untuk membuat semua nilai menjadi positif. Lalu di sini ada scope yang menampilkan grafiknya. Lalu kita akan tampilkan saja. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik soal nomor 2 itu soal nomor 2 tadi ya, dimana sini grafiknya grafik ini menunjukkan gelombang sinus yang seluruhnya berada di atas sumbu 0 yang tidak ada nilai negatifnya dan puncak maksimumnya yaitu 4 yang tadi di sini gainnya 4 dan gelombangnya lebih rapat dikarenakan disearahkan ya teman-teman. Nah, pada rangkaian simulasi kita itu berhasil yang menghasilkan sinyal full wave atau Rexfin sesuai dengan persamaan yang diberikan pada soal nomor 2. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan soal yaitu soal nomor 3. Di mana di sini soal nomor 3 kita memiliki 2 bentuk gelombang ya. Di sini kita akan menyelesaikan yaitu gelombang yang pertama ya. Di mana soalnya tentukan persamaan dan grafik deret Fourier dari fungsi yang bentuk gelombangnya diperlihatkan pada gambar 6.15 dan 6.16. Nah, di sini kita akan menjelaskan gambar gelombang yang pada 6.15 dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke simulasinya, yang dimana sini saya sudah membuat sebuah simulasi yang sebelumnya saya buat. Di sini kita mempunyai 4 sin wave
5 ya teman-teman, sorry. Sini kita memiliki 5 sin wave yang dimana sin wave pertama itu yaitu 1 amplitudenya juga ya teman-teman. Nah, yang dimana yang kita menggunakan yaitu kita menggunakan harmonik ganjil. Di sini bisa teman-teman lihat harmonik ganjil yaitu 135. Di sini 1 dan di sini 2 dan di sin wave yaitu 5 yaitu 135 ya teman-teman. Jadi harmonik ganjil. Nah, sini kita punya gain. Yang pertama itu gain dan yang 2 ini begitu seterusnya pada yang pertama ini ya. Dan kita masuk ke gain. Itu gain memiliki plus minus, yang dimana di sini plus gain pertama dan gain kedua yaitu minus, dan gain ketiga itu plus dan seterusnya. Yang dimana seperti harmonik ganjil di sini 1 ini teman-teman, 1 yang saya bilang 135 dan yang saya bilang tadi plus minus ya teman-teman. Dan di sini bisa lihat teman-teman lihat di mana di sini plus, tidak ada minus. Dan ini adalah harmonik ganjil lah. Dan yang kedua itu minus. Di mana ini bisa teman-teman lihat di sini minus dan harmoniknya itu 3. Di mana harmonik ganjil itu adalah 135. Sini pas ya teman-teman. Dan yang ketiga itu plus, kan yang saya bilang plus minus, dan di sini 5 sesuai dengan harmonik ganjilnya juga. Dan begitu seterusnya. Nah, lalu kita ini adalah sum, yang dimana berfungsi untuk memperkali atau memperjumlah pada sin wave dan gainnya ya teman-teman. Maka di sini adalah skopnya, yaitu kita bisa melihat hasil dari si sum ini teman-teman. Di sini kita mulai saja run. Nah, di sini kita menunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat pada gelombang tersebut, yang dimana gelombang ini berbentuk segitiga yang dipresentasikan sebagai perjumlahan. Yang gelombang segitiga dapat yang dipresentasikan sebagai perjumlahan beberapa gelombang sinus menggunakan direct force. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada bentuk segitiga dan naik turunnya puncak atau gelombang gelombang puncaknya ini naik, dan ini puncak dan ini turunnya teman-teman. Yang dimana semakin banyak komponen sinus semakin mirip segitiga, semakin jelas dia mirip seperti segitiga. Nah, sekian dari penjelasan pada gelombang yang pertama. Baik, di sini teman-teman saya akan melanjutkan ke gambar kedua, yaitu pada soal yang pertama, soal ketiga, tapi pada gambar yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan ke
gambar yang pertama yaitu 6.15, sekarang 6.16. Tidak jauh beda dengan pada gambar pertama, tapi sini ada sedikit perbedaan pada gambar pertama dan kedua, yang dimana pada gambar pertama yaitu memiliki harmonika ganjil yaitu 135, sedangkan pada gambar kedua dia memiliki yang berurutan seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak sama seperti yang pertama yaitu harmonika ganjil yang tidak berurutan, yang bernilai 135. Di sini berurutan ya teman-teman. Di sini kita bisa buktikan 1, ini 2, dan ini 3, bisa teman-teman lihat, dan di sini 4, dan seterusnya. Dan pada gain tersebut juga seperti itu. Di sini 1, dan sini 2, dan seperti pada percobaan yang pertama pada grafik gelombang pertama, di sini plus minus dan seterusnya. Dan di sini kita memiliki sum, yaitu untuk memperjumlah dan memperkalikan pada gain dan sin wave-nya. Nah, ini adalah scope, yaitu kita bisa melihat pada hasil rangkaian tersebut. Di sini kita akan scope saja. Di sini kita menunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat pada hasil gelombang, itu gelombang dari gambar kedua, yang dimana gelombang ini gelombang yang berbentuk gigi gergaji yang dapat dari perjumlahannya gelombang sinus dengan frekuensi yang bertingkat. Amplitudenya yang makin kecil, yang semakin banyak komponen atau semakin mirip bentuk aslinya teman-teman. Baru kita zoom pada bagian jatuh atau tajam di grafiknya. Sangat beda ya teman-teman pada grafik yang pertama, yaitu grafik sebelumnya. Sudah terlihat dan teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat perbedaan dari grafik pertama dan kedua. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang materi hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.